Enggak. Ibu baca aja sekarang. Tiap lihat anak itu, tiap anak itu keluar rumah, tiap anak itu pergi, baca doa itu. Saya sampai sekarang saya baca. Karena sekarang itu setan yang mengepung anak-anak kita tuh dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. LGBT di Kota Bogor itu udah di angka 6 ribuan. Rentang pelakunya dari anak SD sampai kakek-kakek umur 60 tahunan. Itu di Kota Bogor aja. Saya pernah mau ngisi seminar tentang LGBT. Iseng nyari referensi kan kalau gitu. Saya klik di Facebook komunitas gay Bogor. Yang keluar pertama adalah gay Depok Bogor. Angkanya berapa? Itu sekitar 5 tahun yang lalu lah. Di angka 7 ribuan. Itu member di grup itu. Terus saya iseng-iseng saya buka. Isinya buka PO semua. Saya lagi di sini, ada yang lagi nganggur enggak, umur sekian, kulit hitam gini. Terus ada anak 2 laki-laki, ya umuran tebakan saya sih sekitar SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 lah. Mereka dipoto berdua. Kita lagi enif yang ke-6 nih, lo nggak ngucapin apa gitu buat kita. Taruhlah anak itu kelas 3 SMA misalnya ya, ekspektasi saya salah. Kalau 6 tahun berarti dia enif yang mulainya kapan? SD kelas 6 Bu. Bayangin, itu laki-laki sama laki-laki. Ngeri Bu, sekarang punya anak tuh ngeri, wallahi ngeri banget. Kalau dulu kan Pomeonya tuh kalau punya anak perempuan ya yang dijogo-jogo, sekarang mah kakak. Punya anak laki-laki juga, iya Allah Gusti, anak saya mah nggak pacaran, temannya semuanya laki-laki, nggak suka kemana-mana. Anak saya mah di rumah aja, makanya saya mah tenang, kemana-mana juga anak saya mah nggak suka kemana-mana. Tetangganya bilang ke saya, Bu Sufi kayaknya mengkhawatirkan deh, kata saya. Gerebek. Lagi betulin sleting semua Bu, pasti gerebek. Emang habis pipis berjamaah gitu. Ngeri sekarang tuh. Kalau kita nggak memperlindungkan anak kita kepada Allah dari godaan setan, nggak mendoakan negeri tuh keren banget. Ini ilmu juga. Biasanya kan kita ngedoain anak tuh anaknya doang Ibu ya. Apa doanya? Robbi habli minas solihin, Robbana hablana min azwajina, Robbi auzi'ni an ashkuro, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Anaknya didoain. Tapi kita sering lupa, kita nggak mendoakan negaranya. Nabi Ibrahim itu ketika meninggalkan Ismail di lembah Mekah, beliau berdoa, Rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu mis samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman sehingga anak keturunanku akidahnya aman, anak keturunanku perutnya aman. Ngedoa nggak kita begitu? Jangan-jangan negara kita kayak begini sekarang tuh karena nggak banyak dari orang Muslim yang mendoakan negaranya. Surat apa tuh? Surat Ibrahim. Kalau Robbi Ali muqimah sholati kan Ibrahim ayat 40 ya, anak yang rajin sholat. Kemudian yang tadi As-Saffat 100, kemudian Robbi auzi'ni itu surat Al-Ahqaf ayat 15, kemudian surat Al-Imran ayat 36. Apa tadi Imran? Jauh dari setan. Jadi kalau yang Al-Imran 36 itu nama anak ibu disebut ya Bu. Tadi kan itu Hannah ngedoain Maryam. Ibu kan ngedoain anaknya sendiri, bukan ngedoain anaknya Hannah. Anak ibu namanya siapa? Misalnya Joko, Bung Joko. Ini sensitif Bu Sufi. Nama anaknya siapa Bu? Raffi. Wa inni samaituhu Raffi wa inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Anak ibu namanya siapa?
Siapa? Deris. Istri Pamegat? Pamegat. Allahu Rabbi wa inni samaituhu kalau laki-laki, ha kalau perempuan, hum kalau banyak, huma kalau dua. Meniriut Bu Sufi. Hu kalau laki-laki, ganti semua di situ. Ha kalau perempuan, huma kalau anak ibu dua, hum kalau anak ibu banyak, lebih dari gitu. Kalau saya wa inni samaituhum Maryam wa Ihsan wa Qanita wa Syahid wa Andi, wa tersebut anak cucu semua disebut. Wa inni u'idzuhum bika wa dzurriyyatahum minasyaitonir rajim. Ayat 38-nya ini anak yang baik. Kalau yang tadi kan anak yang soleh. Kalau ini ada yang baik. Apa bedanya Bu Sufi soleh sama baik? Kata Ibnu Qayyim, kalau baik itu konotasinya lebih ke performa. Kalau soleh itu ketakwaannya, ibadahnya gitu. Kalau baik itu fisiknya ganteng, gajinya gede, rumahnya bagus, mobilnya bagus gitu. Keren ya, soleh, baik, mau atuh ada yang begitu buat menantu. Yang bersyukur, ini yang bersyukur. Kemudian di 25 ayat 74, qurrata a'yun dan lil muttaqina imaman. Nah, ini kan tentang anaknya. Ini tentang orang tuanya. Orang tua soleh, anak soleh, baik, pandai sholat, bersyukur, jauh dari setan dan sebagainya. Tapi negaranya kafir. Negaranya paceklik, gak aman. Negaranya mengintimidasi orang ibadah, aman gak kita? Enggak. Zaman saya dulu ya Allah pengen soleh meni hese hayang nutup jilbab, nutup aurat zaman dulu. Sedih banget Bu zaman dulu tuh. Kita pakai jilbab, nyampe di pintu gerbang kita buka, lipat, simpen di tas. Ada yang ngalamin gitu gak? Simpen di tas, nanti pulang ke kamar mandi dulu. Dulu mah begitu. Demo dipanggil sama rektor. Ijazah nggak boleh pakai kerudung, direpro. Zaman saya dulu tuh gitu. Pinjem wajah orang yang ada rambutnya, terus gambar wajah kita dipotong. Kelakuan saya, potong, tempelin di kepala orang, terus dipotong. Udah itu fotonya. Susah. Dulu kita mau nutup aurat aja. Yang laki-laki mah nginep di polsek. Sekarang orang pacaran aja pakai jilbab. Ya coba di kebun raya, yang mojok-mojok itu anak SMA. Orang pacaran di angkot, yang neplok-neplok di motor, ambil bujurnya kelihatan gitu. Atasnya pakai jilbab, pahanya kemana-mana. Ya. Pakai jilbab. Kita mau soleh tapi negara nggak mendukung. Gak bisa soleh. Ibu saya dulu cerita, dulu tuh zaman PKI, patroli subuh itu untuk ngecek kalau ada rumah yang ngerelek air ke paritnya, ke selokannya di subuh berarti mereka wudhu, udah habis. Segitunya Bu dulu itu. Kalau sekarang mah kita udah main sejahteranya, rek sholat ugat-ugat hayo wae ti isu tapi kayak isu kayak nggak akan ada yang nangkep kita. Ibu saya tuh baru belajar agama tuh ya setelah saya SMA lah. Saya mulai ngaji, mulai itu. Beliau mulai belajar, kata saya, "Mama, kenapa baru belajar ngaji teh sekarang?" Ide buru dulu mau boro-boro atau belajar ngaji. Yang kepikir tuh hari ini kita ngungsi kemana gitu. Hari ini kita ngumpet di mana? Hari ini kita bisa makan apa? Tuh zaman PKI boro-boro belajar ngaji. Pembantaian di pesantren-pesantren, di surau-surau di Sumatera itu kan zaman PKI. Kenapa muncul doa sholawat asghil? Tahu sholawat asghil? Itu di zaman PKI. Gimana sholawat asghil? Allahumma salli ala sayyidina
wa ashghil lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, sibukkan orang zalim itu dengan orang zalim, dan keluarkan kami dari kepungan kezaliman mereka dengan selamat. Itu terjadi di zaman PKI ketika sebuah surau, sebuah pondok akan diserang oleh PKI, kemudian ulamanya, kiainya di situ tahu, dikumpulin semua warga, tidak boleh ada yang keluar dari masjid, semua harus berzikir dengan salawat, itu salah satunya. Sampai pagi itu pasukan PKI nggak datang. Paginya mereka melihat mayat bergelimpangan di sekitar musola itu. Ini yang cerita cucunya. Lalu ada yang tidak mati terluka, ditanya mereka, kalian kenapa? Ya ini kan gara-gara kamu, tadi malam kalian menyerang kami. Orang semua di dalam masjid, gak ada yang keluar. Kalian tadi malam menyerang kami dengan pasukan berkuda. Gak ada kuda. Itu di zaman PKI, mau sholat aja susah, mau ibadah susah. Kita sesoleh-solehnya pengen soleh, kalau itu tidak didukung oleh negara yang aman, gak bisa. Makanya Allah mengajarkan lewat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, doain negeri kita. Kalau di sekolah saya, anak-anak TK dan SD di sekolah saya itu doa untuk Indonesia. Nah, itu doanya di surat Al-Baqarah ayat 126. Ini doa supaya negara kita aman ekonomi. Rabbij'al hadzal baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang ini ayat 35 aman akidah. Rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Lengkap. Coba karena kita kagak tahu ya, kita pikir ngedoain negara tidak dalam konteks menjaga keturunan itu. Orang ngedoakan anak mau didoakan ya. Negaranya nggak didoain, Allah ngajarin doain negaranya. Tuh pentingnya ilmu tuh begitu kan, ya. Al-Quran itu panduan lengkap hidup kita. Semua di situ ada. Jangan cuman berpikir bahwa Al-Quran itu hanya panduan ibadah kita, enggak. Panduan semua hidup kita. Bahkan ada seorang mahasiswa Indonesia ke Paris sana, di sana ketemu dengan mahasiswa yang liberal lah gitu ya. Terus dia bilang, alah kamu tuh sok yakin banget sama Al-Quran. Kalau emang bener Al-Quran itu komplit, coba cari resep roti terbaik menurut Al-Quran. Oke, siap. Besoknya dia ketemu lagi, nih resep roti terbaik di kota Paris. Kok itu by toko apa gitu, toko ada gak? Sorry. Apa nih? Beras Redmi ini. Nah, passwordnya. Ini kan resep roti dari toko anu gitu. Gimana kamu mengatakan bahwa kamu tahu ini dari Al-Quran? Apa dia bilang? Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya jika kamu enggak tahu. Karena ahli toko roti di sini adalah toko itu, saya nanyanya ke toko itu dan saya menanya ke toko itu, panduannya adalah Al-Quran. Clear. Jadi bukan berarti semuanya ada secara letterlock di dalam Al-Quran, tapi ketika kita jabarin, ketika kita detilkan dengan ilmu yang mendalam, ada semua di Al-Quran, ada semua.
Maka insya Allah mudah-mudahan akan lebih kaya lagi hasanahnya, akan lebih, barangkali ada yang mau meluruskan, menambahkan atau melengkapi dari apa yang saya sampaikan, tafadhali. Untuk sementara saya sampaikan ke Bu Rini.